Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arendi. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 6. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana praktik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sebelum itu, desentralisasi dan otonomi daerah ini diampu oleh dosen, dan beliau adalah Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MMMH, seperti itu. Dan kali ini saya akan lebih menekankan penjelasan saya kepada kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi tersebut, seperti itu. Saya harap kawan-kawan semua yang menonton video ini dapat memperhatikan dan menyimak agar kita sama-sama saling belajar, dan juga semoga penjelasan dari saya itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik, kita masuk ke dalam pengertian simpel dari desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi, untuk kawan-kawan semua yang belum memahami tentang desentralisasi ataupun otonomi daerah, mereka itu berbeda antara desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi, desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, seperti itu. Jadi contoh, ketika di ibu kota Jakarta sebelum pindah ibu kota Nusantara ya. Jadi dulu itu, selama ibu kota Jakarta menjadi pusat ibu kota, anggaplah seperti itu. Nah, dia menyerahkan kewenangan pemerintahannya kepada pemerintah daerah. Contohnya saja seperti di Kalimantan Timur, seperti itu. Diserahkan kepada gubernurnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Itu yang namanya desentralisasi. Nah, kemudian apa sih otonomi daerah itu? Kalau otonomi daerah itu, dia adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi setelah kewenangan pemerintahan itu diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka di saat itulah otonomi daerah terjalankan. Nah, bagaimana terjalankannya? Terjalankannya karena pemerintah daerah itu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri setempat, gitu, masyarakat setempatnya menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Jadi setelah diberikan wewenang oleh pemerintah dengan desentralisasi, dan maka kemudian terjadilah otonomi daerah di daerah yang diampu oleh pemerintah daerah, gitu, untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat daerah. Itu yang namanya otonomi daerah. Oke, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi pertama kita masuk ke dalam bagian kelebihannya lebih dulu. Pertama, di dalam kelebihan dari desentralisasi dan otonomi daerah itu ada yang namanya membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Nah, ini juga, poin ini itu juga termasuk ke dalam bukti terlaksananya otonomi daerah, karena otonomi daerah harus melibatkan masyarakat setempat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, poin kedua ini itu juga berhubungan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dan dia menyambung ke prinsip subsidiaritas tadi. Kemudian juga menyambung kepada bidang-bidang yang bisa dikuasai atau bidang-bidang yang bisa diurus oleh pemerintah daerah, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu juga masuk ke dalam sini, memudahkan pemerintah lah, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi ketika pemerintah itu
mempunyai hubungan dengan masyarakat, pemerintah melihat sendiri dengan mata kepala pemerintah bagaimana kondisi masyarakat setempat, apa kebutuhan masyarakat, bagaimana masyarakat itu di daerah, dan seharusnya pemerintah bisa sadar dan melihat bagaimana fakta di lapangan, kemudian menyesuaikan pembuatan kebijakan-kebijakan, pembangunan sarana prasarana dan lain-lain, itu seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti itu. Kemudian kelebihan yang terakhir, sedikit saja kelebihannya yang saya bahas di sini, banyak sekali masih kelebihan-kelebihan yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelebihan yang terakhir adalah mendorong persaingan sehat antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi setiap daerah, karena adanya konsep otonomi daerah ini dan desentralisasi seperti itu, setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan daerahnya, seperti itu. Ada persaingan sehat antar daerah, meningkatkan daerahnya, menyukseskan daerahnya, membangun sana sini di daerahnya, agar daerahnya dilihat oleh daerah lain itu lebih baik. Ini persaingan sehat. Nah, menurut saya persaingan ini itu baik. Kenapa? Pertama, setiap daerah akan termotivasi untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah yang lebih baik lagi, karena melihat daerah lain itu juga meningkat kualitasnya, seperti itu. Nah, karena hal tersebut terjadi, maka akan ada yang namanya pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan bidang-bidang yang lainnya, seperti itu. Nah, seharusnya setiap pemimpin daerah, pemerintah daerah di setiap daerah otonom itu juga mengedepankan prinsip tersebut, adanya persaingan sehat, agar pembangunan memeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu tercapai, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam kekurangan dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, untuk kekurangannya sendiri, pertama saya mengambil dari potensi ketimpangan antar daerah akibat perbedaan sumber daya dan kemampuan dalam pengelolaan otonomi daerah, seperti itu. Nah, jadi ini kebalikan atau antitesa dari kelebihannya tadi, yang menyebutkan bahwasanya ada persaingan sehat antar daerah itu bagus, dan di kekurangannya muncul poin seperti ini. Memang benar, setiap daerah memiliki sumber dayanya yang berbeda-beda, sumber daya manusianya juga berbeda-beda untuk mengurus sumber daya alamnya. Nah, karena perbedaan itu, maka dikhawatirkan akan terjadinya ketimpangan, akan terjadinya selisih antara daerah satu dengan daerah yang lain, seperti itu. Maka untuk potensi ketimpangan ini harus ada solusinya terhadap masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua adalah risiko disintegrasi bangsa jika otonomi daerah tidak dikelola dengan baik. Nah, ketika otonomi daerah tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka khawatirnya akan terjadi disintegrasi bangsa, dan hal ini akan menyebabkan banyak sekali dampak-dampak negatif setelahnya jika memang terjadi disintegrasi bangsa. Kemudian yang ketiga adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan konflik. Nah, seperti itu. Jika memang nanti ada beberapa hal dari pemerintah pusat yang
tidak memberikan kekuasaan atau wewenang kepada pemerintah daerah di dalam bidang-bidang tertentu, maka hal ini akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan dampak dari tumpang tindih kewenangan ini adalah tidak adanya kepastian, tidak adanya legalitas terhadap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Kemudian yang ketiga ada kepastian ada kapasitas sumber daya manusia di daerah yang belum memadai dalam mengelola otonomi daerah. Ini yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana perbedaan sumber daya di setiap daerah yang ada, termasuk sumber daya manusianya, seperti itu. Rendahnya tingkat pendidikan, terus stunting, gizi dan pangan dan lain-lain, itu menyebabkan perbedaan atau ketimpangan sumber daya manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap penyampaian dari saya mengenai desentralisasi dan otonomi daerah ini dapat membantu kawan-kawan semua, dapat membantu teman-teman semua yang menonton untuk memahami apa itu desentralisasi dan otonomi daerah, dan bagaimana praktiknya, serta kelebihan, kekurangan, dan juga upaya untuk penyempurnaan dari desentralisasi dan otonomi daerah, seperti itu. Dan saya harap untuk masyarakat Indonesia, terlebihnya para pemuda, memang untuk berkuliah itu memiliki kita semua memiliki rezeki kita masing-masing. Namun seyogianya kita sebagai kaum muda Indonesia dapat meningkatkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk ke dunia perkuliahan. Harapan saya seperti itu, karena di dalam dunia perkuliahan kita akan mengubah pola pikir kita menjadi kritis, kita dapat menganalisa, kita dapat melihat keadaan, kita dapat mengabdikan diri kita kepada masyarakat, seperti itu. Dan juga kita dapat memajukan bangsa ini. Mahasiswa itu dapat menggerakkan hal tersebut. Namun mahasiswa yang seperti apa? Seperti itulah. Ada beberapa mahasiswa, dan harapan saya mengajak kawan-kawan semua, masyarakat muda Indonesia, kaum-kaum terpelajar, untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak sekali bantuan, banyak sekali biaya, banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh banyak sumber untuk menunjang kaum muda Indonesia untuk berkuliah, seperti itu. Dan hal tersebut juga membuat kita, masyarakat Indonesia, menjadi lebih berpendidikan dan memahami situasi dan kondisi yang ada di negara kita. Untuk kampus-kampusnya sendiri, banyak sekali kampus-kampus yang bagus dan juga bisa membantu kawan-kawan semua di dalam dunia perkuliahan. Kalau saya pribadi, saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Namun tidak hanya universitas itu, banyak sekali universitas yang lain yang dapat menunjang kawan-kawan semua, seperti itu. Harapan saya hanya satu, kawan-kawan bisa meningkatkan pendidikan kawan-kawan, dan juga untuk masalah kampus sendiri, masalah universitas itu bebas mau di mana. Bagaimanapun universitasnya, kalau memang dari individu mahasiswanya tidak serius dalam perkuliahan, maka akan sama saja hasilnya. Seperti itu kawan-kawan. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari penyampaian saya yang tadi dari awal sampai habis. Jika memang ada kesalahan, saya mohon maaf akan banyak hal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.